Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 30 Maret 2022. Tema saat teduh dan renungan kita dengan judul DIY, bukan Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi Do It Yourself. Tentang kemandirian, tentang tanggung jawab, tentang berjuang hidup. Do It Yourself. Firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa tatkala kami percaya dan beriman, bukan berarti kami tidak mengerjakan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian kehidupan kami bisa menjadi berkat, bisa menopang orang lain, bukan menjadi topangan, dan bukan menjadi masalah buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. DIY, do it yourself. Lakukanlah apa yang bisa yang engkau lakukan. Istilah tentang do it yourself itu terkenal dimulai pada tahun 1950, di mana slogan ini dimulai di Amerika Serikat, di mana masyarakatnya diajar untuk punya sebuah kemandirian dalam menolong dirinya sendiri. Sehingga di negara-negara maju, negara empat musim, negara-negara yang luar biasa perkembangannya, mereka itu tidak akan meminta tolong orang lain kalau tidak terpaksa. Karena mengapa? Karena meminta tolong orang lain di tengah-tengah dunia dalam segala kemajuannya, semuanya membutuhkan uang. Semuanya membutuhkan dana. Semuanya membutuhkan sebuah hubungan timbal balik. Bersyukur kalau kita mendapat pertolongan dari orang yang mencintai dan mengasihi kita. Namun sifatnya adalah temporal. Tidak mungkin selama-lamanya. Bagi Anda yang sudah dewasa, Anda akan disuapin makan pada saat sakit. Pada saat tidak sanggup mungkin mengangkat tangan. Namun setelah Anda sehat, Anda harus kemudian makan dengan tanganmu sendiri. Orang-orang diajarkan bagaimana bisa mandiri menjaga dirinya. Para wanita bisa berkendaraan, naik motor sendiri, naik mobil sendiri. Namun bagaimana punya kemampuan juga menjaga dirinya sendiri. Dan firman Tuhan mengajarkan berjuang, berusaha, memaksimalkan semaksimal mungkin dengan segala upaya yang kita bisa. Itu adalah perintah Tuhan. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi jerih payah adalah bagian kita, dan sewaktu kita mampu berjerih payah, itu adalah pemberian Allah. Itu adalah anugerah Tuhan. Sewaktu kita bisa berpikir, kita bekerja, kita bisa berkata-kata, kita bisa berkreasi, kita bisa menciptakan sesuatu, memodifikasi sesuatu, menghasilkan keilmuan sesuatu, maka itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan ini bukan pemberianmu, tapi ini usaha saya. Sahabat perjalanan, ingat baik-baik. Sewaktu engkau berusaha, tanganmu bisa bekerja, otakmu bisa berpikir, kakimu bisa berjalan. Apakah sahabat perjalanan itu bukan dari Tuhan? Semuanya dari Tuhan. Jadi ada berkat Allah yang Tuhan bisa berikan tanpa kita usaha. Namun Allah mengajarkan bagaimana kita mampu mandiri. Allah mengajarkan kerajinan, Allah mengajarkan hidup itu berjuang, dan Allah mengajarkan dalam bacaan Pengkhotbah 3:13 berjerih lelah, berjerih payah sebagai sebuah anugerah. Dengan demikian sahabat perjalanan, menjadi orang percaya tidak semata-mata berlutut, berdoa, beriman, dan menunggu tingkap-tingkap langit kemudian dibukakan. Tidak demikian. Tapi kita mengerjakan bagian kita, berjerih payah, berjuang, tekun, secara bertanggung jawab, di dalam pekerjaan, di dalam mengurus rumah tangga. Sewaktu kita berstudi, sewaktu kita bisnis dan berusaha, kita sudah berlelah-lelah, maka disyukurilah bahwa sewaktu kita masih berlelah-lelah, kita berjuang mencari nafkah, kita memperjuangkan rumah tangga, maka kemampuan berjuang itu pun adalah pemberian Allah, adalah anugerah Tuhan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan,
Maksimalkan potensimu dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang belum melakukan bagiannya dalam hidupnya, yang belum yang disebut dengan do it yourself, jangan dengan sangat mudah meminta tolong kepada orang lain, mengulurkan tangan, membuka telapak tangan, meminta bantuan kepada orang lain. Sehingga memang bantuan-bantuan yang diberikan pihak gereja, yayasan sosial, bantuan yang kita lakukan kepada teman kita, terkadang itu bisa menjadi anugerah pemicu untuk lebih semangat, namun juga menjadi sebuah kebergantungan. Dia merasa bahwa ada sumber yang bisa terus menolong dirinya, dan dia belum melakukan yang terbaik. Namun tatkala kita sudah melakukan yang terbaik yang sebisa-bisanya, Tuhan akan menolong kita dengan tangan Tuhan langsung, atau Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat Tuhan lewat orang-orang yang berbagian di dalam kesusahan dan penderitaan kita. Namun yang terpenting, sahabat seperjalanan, lakukanlah sebisamu. Apa yang bisa engkau lakukan? Kita belajar dari orang-orang yang sukses, yang tidak pantang menyerah, yang gagal berkali-kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali, dia tidak menyerah. Dia mempercayai bahwa keberhasilan itu sebuah proses, bahwa hidup itu adalah berjerih payah, sehingga kita punya hak untuk makan, menikmati minum dari jerih payah kita. Maka bersenang-senanglah karena engkau sudah bertanggung jawab atas hidupmu dalam kemandirian. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, bekerja, berjuang, berusaha adalah anugerah dari Tuhan. Jangan engkau katakan itu bukan dari Tuhan. Waktu engkau bisa bekerja, tanganmu bisa berkarya, kakimu bisa berjalan, matamu bisa melihat, badanmu bisa berkeringat, maka itu adalah anugerah Tuhan. Tubuh yang Tuhan ciptakan, jangan engkau katakan itu bukan dari Tuhan, itu karena usaha dan jerih payahku. Kalau tanpa pemberian daripada Tuhan, engkau jangankan berjerih payah, berjuang, engkau untuk bergerak saja badanmu, berjalan saja satu langkah, kalau bukan dari Tuhan, maka kematian, ketiadaan, kenihilan, kosong, zero, itulah manusia. Namun sewaktu Tuhan memberikan anugerah yang membuat kita bisa berjuang, berjerih payah, mengerjakan bagian kita secara mandiri, maka berusahalah, berjuanglah dengan rajin, dengan tekun, dengan konsisten. Jangan banyak mengeluh. Tuhan akan memberkati semua jerih payah kita. Sewaktu engkau melakukan do it yourself, melakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya secara ajaib. Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan membantumu. Kita lihat negara-negara maju adalah negara-negara yang mampu mandiri dulu secara pribadi satu masing-masing. Kemudian setelah tidak sanggup melakukan kemudian kerjasama. Namun memaksimalkan potensi diri adalah bagian daripada tanggung jawab kita yang firman Tuhan katakan. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Sahabat seperjalanan, selamat berjuang, selamat berkeringat, selamat bekerja. Terus mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, jungkir balik, jatuh bangun. Engkau tidak sendiri, bersama dengan Tuhan. Do it yourself. Tuhan memberkati segala usahamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi hambatan, masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu, cara, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Lakukan terbaik yang bisa engkau lakukan, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.